Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang awal mula diangkatnya kewalian Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, serta kisah-kisah karomah beliau. Seperti apakah kisahnya? Serta peristiwa luar biasa apakah yang beliau alami? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Sewaktu kecil, ada malaikat yang selalu datang kepadaku setiap hari dalam rupa pemuda tampan. Ia menemaniku ketika aku berjalan menuju madrasah, dan membuat teman-temanku selalu mengutamakan diriku seharian hingga aku pulang. Dalam sehari, aku peroleh lebih banyak daripada yang diperoleh teman-teman sebayaku selama 1 minggu. Aku tak pernah mengenali pemuda itu. Di saat yang lain, ketika aku bertanya kepadanya, ia menjawab, "Aku adalah malaikat yang diutus Allah. Dia mengutusku untuk melindungimu selama engkau belajar." Itulah sepenggal kisah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani tentang pengalamannya pada masa kecil. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah, di wilayah Al-Jil, atau yang disebut juga Jailan dan Kilan, yang kini termasuk wilayah Iran. Tahun kelahirannya ini didasarkan atas ucapannya kepada putranya, bahwa ia berusia 18 tahun ketika tiba di Baghdad, bertepatan dengan wafatnya seorang ulama terkenal, At-Tamimi, pada tahun 488 Hijriah. Tahun itu juga bertepatan dengan keputusan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, untuk meninggalkan tugasnya mengajar di Universitas Nizamiyah Baghdad, dan sang imam ternyata lebih memilih uzlah. Ibunya, Ummul Khair Fatimah binti Syekh Abdullah Sumi. Beliau adalah salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menuturkan, "Anakku, Abdul Qodir, ia lahir di bulan Ramadan. Pada siang hari bulan Ramadan, bayiku itu tak pernah mau diberi makan." Dikisahkan pada suatu Ramadan, ketika Syekh Abdul Qodir masih bayi, orang-orang tak dapat melihat hilal karena tertutup awan. Akhirnya untuk menentukan awal puasa, mereka mendatangi rumah Ummul Khair, dan menanyakan apakah bayinya sudah makan hari itu. Saat mengetahui bayi itu tak mau makan, mereka yakin bahwa Ramadan telah tiba. Dalam kesempatan lain, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani bercerita, "Setiap kali terlintas keinginan untuk bermain bersama teman-temanku, aku selalu mendengar bisikan, 'Jangan bermain, tetapi datanglah kepadaku wahai hamba yang dirahmati.' Karena takut, aku berlari ke dalam pelukan ibu. Kini, meskipun aku beribadah dan berhalwat dengan khusyuk, aku tak pernah bisa mendengar suara itu sejelas dulu." Ketika ditanya mengenai apa yang menghantarkannya kepada makom ruhani yang tinggi, beliau lalu menjawab, "Kejujuran yang pernah kujanjikan kepada ibuku." Kemudian Syekh Abdul Qodir Al-Jailani menuturkan kisah berikut. "Pada suatu pagi di hari raya Idul Adha, aku pergi ke ladang untuk membantu bertani. Ketika berjalan di belakang keledai, tiba-tiba hewan itu menoleh dan memandangku, lalu berkata, 'Kau tercipta bukan untuk hal semacam ini.' Mendengar hewan itu berkata-kata, aku sangat ketakutan. Aku pun segera berlari pulang dan naik ke atap rumah. Ketika memandang ke depan, kulihat dengan jelas para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Kemudian kudatangi ibuku dan memohon kepadanya, 'Izinkanlah aku menempuh jalan kebenaran, biarkan aku pergi mencari ilmu bersama para bijak yang alim, dan orang-orang yang dekat dengan Allah.' Ketika ibuku menanyakan alasan keinginanku yang tiba-tiba, kuceritakan apa yang terjadi. Mendengar penuturanku, ia menangis dengan sedih. Namun, ia keluarkan 80 keping emas, yang mana itu harta satu-satunya warisan ayahku. Ia sisihkan 40 keping untuk saudaraku. 40 keping lainnya dijahitkannya di bagian lengan bajuku. Ia memberiku izin untuk pergi, seraya berwasiat agar aku selalu bersikap jujur apapun yang terjadi. Sebelum berpisah, ibuku lalu berkata,
Wahai anakku, semoga Allah menjaga dan membimbingmu. Aku ikhlas melepas buah hatiku karena Allah. Aku sadar, aku takkan bertemu lagi denganmu hingga hari kiamat. Aku kemudian ikut kafilah kecil menuju Baghdad. Baru saja meninggalkan kota Hamadan, ada sekelompok perampok, yang mereka terdiri atas 60 orang berkuda, dan kemudian menghadang kami. Mereka merampas semua barang milik anggota kafilah. Salah seorang perampok mendekatiku, dan bertanya, "Wahai anak muda, apa yang kau miliki?" Maka kukatakan, bahwa aku mempunyai 40 keping emas. Ia kemudian bertanya lagi, "Di manakah hartamu engkau simpan sekarang?" Maka kukatakan ada di bawah ketiakku. Ia tertawa-tawa, dan pergi meninggalkanku. Perampok lainnya menghampiriku, dan menanyakan hal yang sama. Aku pun menjawab dengan sejujur-jujurnya. Tetapi seperti kawannya, ia pun juga pergi sambil tertawa-tawa mengejek. Kedua perampok itu mungkin melaporkanku kepada pimpinannya, karena tak lama kemudian pimpinan gerombolan itu memanggilku, agar aku mendekati mereka yang sedang membagi-bagi hasil rampokan. Si pimpinan bertanya, apakah aku memiliki harta? Maka ku jawab, bahwa aku punya 40 keping emas, yang dijahitkan di bagian lengan bajuku. Akhirnya ia menyobeknya, dan ia temukan keping-keping emas itu. Karena keheranan, ia bertanya, "Mengapa engkau memberitahu kami, padahal hartamu itu aman tersembunyi?" Maka aku menjawab, "Aku harus berkata jujur, karena aku telah berjanji kepada ibuku untuk selalu bersikap jujur." Mendengar jawabanku, pimpinan perampok itu tersungkur menangis. Ia kemudian berkata, "Aku ingat janjiku kepada Dia yang telah menciptakanku. Selama ini aku telah merampas harta orang dan membunuh. Betapa besar bencana yang akan menimpaku." Anak buahnya yang menyaksikan kejadian itu berkata, "Engkau memimpin kami dalam dosa. Kini, pimpinlah kami dalam taubat." Akhirnya, ke-60 orang itu memegang tanganku, dan bertaubat. Mereka adalah sekelompok pertama yang memegang tanganku, dan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka. Ketika tiba di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berusia 18 tahun. Saat tiba di gerbang kota, Nabi Khidir muncul dan melarangnya memasuki kota. Nabi Khidir lalu mengatakan, bahwa Allah melarangnya memasuki kota itu selama 6 tahun. Kemudian Nabi Khidir membawanya ke sebuah bangunan tua, dan berkata, "Tinggallah di sini, dan jangan pergi meninggalkan tempat ini." Akhirnya beliau menetap di sana selama 3 tahun. Setiap tahun Nabi Khidir datang, dan memerintahkannya menetap di sana. Mengenai pengalamannya di tempat itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita, "Selama menetap di padang pasir di luar Baghdad, semua yang kulihat hanyalah keindahan dunia. Semuanya menggodaku, namun Allah melindungiku dari godaannya. Setan yang muncul dalam berbagai paras dan rupa, mereka terus mendatangiku, menggoda, mengusik, bahkan menyerangku. Namun Allah selalu menjadikanku sebagai pemenang. Hawa nafsuku pun datang setiap hari dengan paras dan rupa diriku sendiri, memohon agar aku sudi menjadi sahabatnya. Dan ketika ku tolak, ia akan menyerangku. Allah menjadikanku sebagai pemenang dalam peperangan tanpa henti itu. Aku berhasil menjadikannya sebagai tawananku selama bertahun-tahun, dan memaksanya tinggal di bangunan tua di padang pasir itu. Selama beberapa tahun, aku hanya makan rerumputan dan akar-akaran yang dapat kutemukan, dan selama itu pula aku tak pernah minum. Tahun berikutnya aku hanya minum tanpa makan apa-apa. Dan di tahun berikutnya aku tak makan, tak minum, bahkan tak tidur. Aku tinggal di bangunan tua istana Raja-Raja Persia di Kar. Aku berjalan bertelanjang kaki di atas duri-duri padang pasir, namun aku tak merasakan apa-apa, dan aku terus berjalan. Setiap kali kulihat tebing, aku merasa mendakinya. Namun tak sedikit pun kuberikan kesempatan kepada hawa nafsuku, untuk beristirahat atau merasa nyaman. Pada akhir tahun ke-7, pada suatu malam,
aku mendengar satu suara menyeru. "Wahai Abdul Qadir, sekarang engkau dapat memasuki Baghdad." Akhirnya aku masuki kota Baghdad, dan tinggal beberapa hari. Namun, aku tak tahan menyaksikan kemaksiatan, kesesatan, dan kelicikan yang merajalela di kota itu. Agar terhindar dari pengaruh buruknya, aku pergi meninggalkan Baghdad dengan hanya membawa Al-Quran. Namun, ketika tiba di gerbang kota itu untuk kembali menyendiri di padang Sahara, ku dengar satu suara berbisik. "Kemana kau akan pergi? Kembalilah, engkau harus menolong masyarakat." "Kenapa harus kupedulikan orang-orang ahli maksiat itu? Aku harus melindungi imanku," seruku dengan lantang. Bisikan suara itu terdengar lagi. "Kembalilah, dan jangan khawatirkan imanmu. Tak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirimu." Aku tak dapat melihat siapa gerangan yang berbicara itu. Kemudian sesuatu terjadi atas diriku. Entah apa yang mendorongku, tiba-tiba aku bertafakur. Seharian aku berdoa kepada Allah, semoga Dia berkenan membuka tabir dariku, sehingga mengetahui apa yang harus aku lakukan. Hari berikutnya, ketika aku mengembara di pinggiran kota Baghdad, di sekitar Mudzafariyah, ada seorang lelaki yang tak pernah kukenal sebelumnya. Ia membuka pintu rumahnya dan memanggilku. "Wahai Abdul Qadir." Ketika berada tepat di depan pintu rumahnya, ia lalu berkata, "Katakan padaku, apa yang engkau minta kepada Allah, dan apa yang engkau doakan kemarin." Aku diam terpaku, dan tak dapat kutemukan jawabannya. Orang itu terus menatapku, lalu tiba-tiba membanting pintu dengan sangat keras, sehingga debu-debu berterbangan, dan mengotori nyaris seluruh tubuhku. Aku pun pergi, sambil bertanya-tanya, apa yang kupinta kepada Allah sehari sebelumnya. Aku pun berhasil mengingatnya, lalu kembali ke rumah itu untuk memberikan jawaban. Namun, rumah tadi tak dapat kutemukan, begitupun dengan orang itu. Rasa takut terus menyelubungiku. Pikirku, ia tentu orang yang dekat dengan Allah. 3. Kelak, aku mengetahui bahwa orang itu adalah Syekh Hamad Ad-Dabbas, yang kemudian ia menjadi guruku. Pada suatu malam yang dingin, di tengah guyuran hujan deras, sebuah tangan gaib menuntun Syekh Abdul Qadir Al-Jailan, menuju ke padepokan tasawuf milik Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Pimpinan padepokan itu mengetahui kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui ilham. Syekh Hamad lalu memerintah agar pintu padepokan ditutup, dan lampu dipadamkan. Setibanya di depan pintu padepokan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilanda kantuk yang hebat, dan langsung tertidur lelap. Dalam tidurnya beliau berhadas besar, sehingga beliau pergi untuk mandi dan berwudu di sungai. Usai bersuci beliau kembali tertidur, namun berhadas lagi, dan kejadian itu terjadi hingga 7 kali dalam semalam. 7 kali beliau mandi dan berwudu, dengan air yang nyaris membekukan tubuh. Keesokan paginya, pintu padepokan dibuka, dan beliau pun masuk ke dalamnya. Syekh Hamad bangkit untuk mengucapkan salam kepada beliau. Dengan penuh sukacita, Syekh Hamad memeluk beliau, dan kemudian berkata, "Anakku, Abdul Qadir, hari ini keberuntungan milik kami. Esok, engkaulah pemiliknya. Jangan pernah tinggalkan jalan ini." Syekh Hamad menjadi guru pertama beliau dalam bidang tasawuf. Melalui tangan Syekh Hamad itulah, beliau bersumpah dan memasuki jalan thariqah. Mengenai hal ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah bercerita, "Aku belajar kepada banyak guru di Baghdad. Namun, setiap kali aku tak dapat memahami sesuatu, atau ingin mengetahui suatu rahasia, Syekh Hamad memberiku penjelasan. Kadangkala aku dimintanya mencari ilmu dari ulama lain, mengenai akidah, hadis, fikih dan lain-lain. Setiap kali aku pulang ke padepokan, ia selalu bertanya, 'Kemana saja kau? Selama kepergianmu, kami mendapatkan begitu banyak makanan yang sangat lezat bagi tubuh, akal, serta jiwa, dan tak sedikit pun yang kami sisakan untukmu.' Di saat yang lain, ia berkata, 'Demi Allah, dari mana saja kau? Adakah orang lain di sini yang lebih tahu atau alim daripada engkau?'
Murid-muridnya mengusikku dengan mengatakan, "Engkau adalah ahli fikih, mahir menulis dan ahli ilmu. Mengapa kau tidak keluar saja dari sini?" Syekh Hamad menegur dan menenangkan mereka. Sungguh memalukan. Aku bersumpah, tak ada seorang pun di antara kalian yang lebih tinggi dari tumitnya. Jika kalian kira bahwa aku iri kepadanya, dan kalian mendukungku, ketahuilah bahwa aku justru akan mengujinya, dan mengantarkannya kepada kesempurnaan. Ketahuilah, di alam ruhani, kedudukannya seperti batu sebesar gunung. Semasa belajar di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengalami masa penceklik. Semua orang merasa kesulitan, termasuk beliau. Mengenai hal ini, beliau menuturkan, "Aku cuma makan duri, kacang, dan daun kubis yang ada di tepian sungai dan danau." Kesulitan lain tiba-tiba masih menyusul di Baghdad. Kesulitan itu yaitu melambungnya harga-harga. Ketika itu, aku sampai tidak bisa makan apa-apa. Aku bahkan harus mencari sisa makanan yang bisa dimakan. Saking laparnya, aku lalu pergi ke danau. Aku berharap bisa menemui daun kubis, kacang, atau apapun yang bisa dimakan. Sayangnya, setiap kali aku pergi ke suatu tempat, pasti sudah ada orang yang sudah lebih dulu di sana. Ketika mendapati ada orang fakir yang ikut mencari makanan, aku langsung pergi. Aku sangat malu, dan aku kembali berjalan ke tengah kota. Setiap menemukan satu biji-bijian, aku pasti keduluan. Aku terus mencari, sampai aku tiba di suatu masjid yang ada di Pasar Raihanin, Baghdad. Aku sudah terlalu lelah, bahkan untuk memegang sesuatu saja aku sudah tidak mampu lagi. Aku lalu masuk ke dalam masjid, kemudian aku duduk-duduk di sana. Aku hampir mati saat itu. Untungnya, ada seorang pemuda non-Arab yang juga baru masuk ke masjid. Ia membawa kue lapis dan roti bakar. Ia duduk lalu makan roti yang dibawanya. Setiap kali pemuda itu hendak memasukkan makanan ke dalam mulut, mulutku seolah mengikuti gerakan mulutnya, seperti orang yang hendak memasukkan makanan. Hal itu aku lakukan karena terlalu lapar. Sebetulnya, aku merasa aneh dengan apa yang aku lakukan. Apa yang aku lakukan ini, kataku dalam hati. Sejurus kemudian, pemuda itu menengok ke arahku. Ia pun menawariku, namun aku menolaknya. Dia lalu membagi makanannya untukku. Nafsuku terus menggoda, tetapi aku terus menolak. Ia pun membagi lagi, hingga aku pun menerimanya. Aku lalu memakan makanan itu, dan ia kemudian menanyaiku, "Dari manakah kamu berasal, dan siapakah namamu?" "Aku pelajar dari Jailan," jawabku. "Aku juga dari Jailan." "Apakah kamu mengenal seorang pemuda dari Jailan yang bernama Abdul Qadir? Ia lebih dikenal dengan panggilan Abu Abdullah As-Samai Az-Zahid," kata pemuda itu. "Itu adalah aku," jawabku. Mendengar jawabanku, pemuda itu terkaget, dan wajahnya langsung berubah. "Demi Allah, aku sudah sampai di Baghdad semenjak 3 hari yang lalu. Kemarin aku masih memiliki beberapa bekal. Aku sudah bertanya kemana-mana tentang keberadaanmu, tetapi semua orang tidak ada yang membantuku. Aku pun menghabiskan bekalku. Selama 3 hari, aku tidak menemukan apa yang bisa aku makan, kecuali yang kita makan ini, padahal kematian sudah mengancamku. Aku pun memutuskan kue lapis dan roti bakar itu aku berikan padamu. Makanlah, habiskan saja, itu untukmu. Sekarang aku adalah tamumu, walaupun sebelumnya kamu adalah tamuku," kata pemuda itu. Aku bertanya kepadanya, "Apakah itu?" "Ibumu menitipkan 8 dinar untukmu, namun aku pakai sebagian untuk membeli roti ini karena terpaksa. Sekarang aku benar-benar minta maaf padamu." Mendengar penuturannya itu, aku pun menenangkannya. Aku memuji pemuda itu. Aku pun menyerahkan sisa makanan dan sedikit emas, dan dia pun menerimanya lalu pergi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru sadar bahwa ibunya selalu mengirimi beliau sejumlah uang. Sebagiannya sampai kepada beliau,
dan sebagian lagi tidak sampai. Baghdad terlalu besar dan luas. Beliau tidak mungkin mengetahui hal serumit itu sebelumnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampil sebagai contoh penting, yang menunjukkan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban suci setiap muslim dan muslimat, dari Buain hingga Liang Lahat. Beliau mengungguli sufi terbesar pada zamannya. Beliau hafal Al-Quran, dan belajar tafsir kepada Syekh Ali Abul Wafa Al-Qol, Abul Khotob Mahfud, dan Abul Hasan Muhammad Al-Qodi. Menurut sebagian sumber, beliau belajar kepada Qodi Abu Said Al-Mubarak bin Ali Al-Muharrami, ulama besar pada zamannya di Baghdad. Meski Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar tasawuf dari Syekh Hamad Ad-Dabbas, dan memasuki jalan Thariqah melaluinya, namun beliau juga dianugerahi jubah darwis, simbol jubah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Qodi Abu Said, melalui jalur Syekh Abul Hasan Ali Muhammad Al-Qurashi, dari Abul Faraj At-Tarsusi, dari At-Tamimi, dari Syekh Abu Bakar Ash-Shibli, dari Abu Qasim, dari Sari As-Sakoti, dari Maruf Al-Karhi, dari Daud Attai, dari Habib Al-Adzami, dari Hasan Al-Basri, hingga sampai kepada Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali menerima jubah pengabdian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah semesta alam, yang menerimanya dari Jibril, dan ia menerimanya dari Yang Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, seorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tentang apa yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjawab, ilmu dan akhlak mulia. Qodi Abu Said Al-Muharrami mengajar di madrasahnya di Bab Al-As Baghdad. Kemudian ia serahkan madrasah itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang telah menjadi pengajar di sana. Ketika itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berusia 50 tahun. Ucapan beliau sangat fasih dan dahsyat, serta mampu memengaruhi siapa saja yang mendengarnya. Murid-murid dan jamaahnya bertambah pesat. Dalam waktu yang sangat singkat, tak ada lagi tempat di madrasah itu untuk menampung mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita tentang saat-saat pertama pengajarannya. Suatu pagi aku bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bertanya kepadaku, mengapa kau diam saja? Aku pun menjawab, aku orang Persia, bagaimana aku dapat berbahasa Arab dengan fasih di Baghdad? Bukalah mulutmu, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menuruti perintahnya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meniup, meludahi mulutku 7 kali, dan berkata, berdakwahlah, serta ajak mereka ke jalan Allah dengan hikmah dan kata-kata yang baik. Lalu aku sholat zuhur, dan beranjak menemui orang-orang yang telah menantikan ceramahku. Saat melihat mereka, aku sangat gugup. Lidahku menjadi keluh, namun tiba-tiba aku melihat Imam Ali mendekatiku, dan memintaku membuka mulut. Lalu ia meniupkan napasnya ke mulutku sebanyak 6 kali, kemudian aku bertanya, mengapa tidak 7 kali seperti yang dilakukan Rasulullah? Karena aku menghormati Rasulullah, ujar Imam Ali, dan ia kemudian berlalu. Seketika itu pula meluncur kata-kata yang sangat lancar dari mulutku. Akal adalah penyelam, yang menyelami samudera hati untuk menemukan mutiara hikmah. Jika ia membawanya ke tepian wujudnya, ia akan memicu pengucapan kata. Dan dengan itu ia membeli mutiara ibadah, dan pengabdian kepada Allah. Lalu kukatakan, pada suatu malam, seperti malam-malam yang kualami, jika di antara kalian mampu menaklukkan birahinya, kematian akan menjadi sangat indah. Sehingga, baginya tak ada sesuatu pun yang dapat menandingi keindahannya. Sejak saat itu dan seterusnya, baik ketika terjaga maupun terlelap, aku senantiasa menjalankan kewajibanku sebagai pengajar. Ada banyak ilmu keimanan dan agama dalam diriku. Ketika aku tak membicarakan atau melafalkannya, aku merasa ilmu-ilmu meluncur dengan sendirinya. Saat mulai mengajar, hanya ada beberapa murid yang mendengarkanku. Namun tak lama kemudian, mereka bertambah hingga 70.000 orang. Madrasah dan pondok beliau tak lagi mampu menampung para pengikut beliau. Maka dibutuhkanlah tempat yang lebih luas.
Orang kaya dan miskin membantu mendirikan bangunan. Orang kaya membantu dengan harta, dan orang miskin membantu dengan tenaganya. Bahkan, kaum wanita di Baghdad pun ikut membantu. Seorang wanita muda yang bekerja secara sukarela, memperkenalkan suaminya yang enggan bergotong royong kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini adalah suamiku. Aku telah menerima mahar darinya sebanyak 20 keping emas, separuhnya akan kuberikan kembali kepadanya, dan separuh lagi akan kubayarkan jika ia ikut bekerja di sini. Kata wanita itu. Lalu keping emas itu ia serahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan laki-laki itu pun mulai ikut bekerja. Ia pun terus bekerja, meskipun jatah maharnya telah habis. Kendati demikian, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap membayarnya, karena beliau tahu bahwa ia adalah seorang yang miskin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama dan imam dalam ilmu-ilmu agama, kalam dan fikih, serta tokoh terkemuka madhab Syafi'i dan Hanbali. Keberadaan beliau memberi manfaat yang sangat besar bagi semua orang. Doa dan kutukannya selalu dikabulkan, dan beliau memiliki banyak keistimewaan. Beliau adalah manusia sempurna yang selalu mengingat Allah, bertafakur, merenung, serta belajar dan mengajar. Hati beliau lembut, perilaku beliau santun, dan paras beliau senantiasa tampak ceria. Beliau juga selalu bersimpati dan memelihara perilaku yang mulia. Di mata orang-orang, beliau tampil sebagai sosok yang berwibawa, dermawan, dan gemar memberi bantuan berupa uang, nasihat, maupun ilmu. Beliau menyayangi sesama, terutama kaum mukmin yang taat dan selalu beribadah kepada Allah. Penampilan beliau selalu terjaga, sehingga nampak tampan dan necis. Beliau tak suka berbicara berlebihan. Jika bicara, meski ucapannya cepat, namun setiap kata maupun suku kata beliau terdengar jelas. Bicara beliau santun, dan yang diucapkan hanyalah kebenaran. Beliau sampaikan kebenaran dengan lantang dan tegas. Beliau tak peduli apakah orang lain akan memuji, mencela, mengkritik, atau bahkan memaki beliau. Ketika Khalifah Al-Muqtafi mengangkat Yahya bin Sa'idi sebagai Qadhi, atau kepala pengadilan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengkritiknya di hadapan halayak. Engkau telah mengangkat orang yang sangat zalim sebagai hakim atas kaum mukmin. Mari kita saksikan apa pembelaanmu, ketika engkau dihadapkan kepada Hakim Agung, Tuhan semesta alam. Mendengar kritikan pedas itu, Khalifah gemetar dan menangis, dan ia segera memecat Qadhi itu. Saat itu, penduduk Baghdad mengalami kemerosotan moral dan perilaku. Berkat kehadiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak penduduk yang benar-benar bertaubat, menjaga perilaku, dan menjalankan syariat Islam dengan baik. Orang-orang pun semakin mencintai dan menghormati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga pengaruh beliau semakin meluas. Orang soleh mencintai beliau, dan para pelaku maksiat takut kepada beliau. Banyak orang, termasuk raja, menteri, dan kaum bijak bestari, mereka datang meminta nasihat beliau. Banyak kaum Yahudi dan Kristen yang masuk Islam karena beliau. Ada seorang pendeta yang sangat bijak dan berpengaruh di Baghdad, yang dirinya memiliki banyak pengikut. Ia memiliki pengetahuan yang luas, tidak hanya mengetahui tradisi Yahudi dan Kristen, tetapi ia juga mengenai Islam. Ia pun mengetahui kitab suci Al-Quran, dan sangat menghargai Nabi Muhammad SAW. Khalifah sangat menghormatinya, dan berharap ia dan pengikutnya masuk Islam. Sebenarnya, pendeta itu ingin sekali masuk Islam. Hanya saja ia masih meragukan, bahwa Miraj Nabi Muhammad SAW terjadi berikut raganya. Miraj itu terjadi ketika Nabi Muhammad diperjalankan dari Makkah ke Yerusalem dengan jasad dan ruh beliau. Kemudian naik ke 7 lapis langit, serta menyaksikan banyak hal. Beliau SAW melihat surga dan neraka, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyampaikan 9.000 kata. Saat pulang dari perjalanan itu, kasur Nabi SAW belum mendingin, dan daun yang tersentuh dalam perjalanan belum berhenti bergoyang. Akal sang pendeta tidak menerima peristiwa Miraj itu dan segala hal yang disampaikan Nabi SAW. Bahkan sepulang dari perjalanan itu,
Banyak kaum muslimin ketika itu yang tidak mempercayai penjelasan Nabi, hingga dan menjadi murtad. Peristiwa itu benar-benar menjadi ujian yang sangat berat bagi keimanan kaum muslimin, karena akal tidak dapat menerima fenomena serupa itu. Khalifah mengundang para bijak bestari dan para syekh untuk meyakinkan si pendeta. Namun tak ada satupun yang mampu. Kemudian pada suatu sore, ia memohon kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meyakinkan si pendeta mengenai kebenaran peristiwa Miraj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke istana, si pendeta dan khalifah tengah bermain catur. Saat pendeta mengangkat sebuah bidah catur, tiba-tiba matanya beradu pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Si pendeta kemudian memejamkan matanya. Ketika membuka mata, tiba-tiba ia berada di sebuah sungai, dan dihanyutkan oleh alirannya yang deras, sehingga ia berteriak minta tolong. Ada seorang penggembala pemuda yang melompat ke sungai untuk menyelamatkannya. Ketika pemuda itu memeluknya, ia tersadar bahwa ia tidak berpakaian, dan dirinya telah berubah menjadi seorang gadis. Si penggembala menariknya keluar, dan serta-merta menanyakan keluarga dan rumahnya. Ketika gadis atau pendeta itu menyebutkan Baghdad, si penggembala itu langsung mengatakan bahwa butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke sana. Si penggembala menghormatinya, menjaganya, dan melindunginya. Namun karena tak ada tempat yang ditujunya, si penggembala menikahinya. Dari pernikahan itu, mereka kemudian memiliki 3 orang anak. Suatu hari, saat si istri mencuci pakaian di sungai yang menghanyutkannya beberapa tahun silam, ia tak sengaja tergelincir dan jatuh ke air. Ketika sadar dan membuka mata, ia dapati dirinya telah duduk di hadapan khalifah, memegang bidah catur, dan masih bertatap pandang dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berujar kepadanya, "Wahai pendeta yang malang, apakah saat ini kau masih enggan mengakui?" Si pendeta yang masih ragu, dan menganggap apa yang dialaminya itu hanyalah mimpi menjawab, "Apakah yang kau maksudkan? Apakah engkau ingin berjumpa dengan anak dan suamimu?" Tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya membuka pintu. Di depan pintu istana itu, telah berdiri si penggembala dengan 3 orang anaknya. Mengalami runtutan kejadian itu, si pendeta langsung menyatakan keimanannya, dan mengakui kebenaran Miraj Nabi Muhammad SAW. Ia dan jamaahnya yang berjumlah sekitar 5.000 orang, kemudian mereka masuk Islam melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meskipun dikenal orang yang lembut, santun, dan penyayang, serta selalu menepati janji jika berurusan dengan keadilan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga bersikap tegas. Beliau tak pernah marah jika orang lain memperlakukan beliau dengan buruk. Namun jika mereka mengusik agama dan keimanan, beliau akan sangat marah dan segera menimpakan hukuman yang berat. Seorang syekh kala itu, Abu Najib As-Suhrawardi, beliau menceritakan, pada tahun 523 Hijriah, dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh Syekh Hamad, gurunya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucapkan suatu pernyataan besar. Saat itu juga, Syekh Hamad langsung menegur beliau. "Wahai Abdul Qadir, kau berbicara terlalu lancang. Aku takut, murka Allah akan menimpamu." Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menempelkan telapak tangan beliau ke dada Syekh Hamad. "Lihatlah telapak tanganku dengan mata hatimu. Dan katakan tulisan yang terbaca di sana." Ketika Syekh Hamad tak dapat menjawab, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengangkat tangannya, lalu menunjukkan kepada Syekh Hamad. Di sana nampak tulisan yang sangat jelas. Ia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, telah menerima 70 janji dari Allah, bahwa ia tidak akan dimurkai. Menyaksikan hal itu, Syekh Hamad kemudian berkata, "Takkan ada sedikit pun keburukan atas orang yang dikaruniai janji itu dari Allah. Tak seorang pun kesal kepadanya. Dan Allah merahmati siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya." Dalam riwayat lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, "Tidak ada seorang pun pengikutku yang mati sebelum bertaubat. Mereka mati sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Setiap satu orang pengikutku yang soleh, dia akan menyelamatkan 7 orang saudaranya yang berdosa di api neraka.
Seandainya ada aib salah seorang pengikutku, yang berada di bagian paling barat dunia, yang akan disingkapkan secara semena-mena, meski berada di bagian paling timur dunia, maka kami akan menutupinya sebelum diketahui siapapun. Aku dikarunia kitab, dan tidak semua orang dapat melihatnya. Dalam kitab itu tercantum nama para pengikutku hingga hari kiamat. Dengan rahmat Allah, akan kami selamatkan mereka. Beruntunglah orang yang pernah bertemu denganku. Aku prihatin kepada orang-orang yang tidak akan bertemu denganku. Semua orang yang dekat dengan beliau selalu merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Seseorang pernah bertanya kepada beliau, "Kami tahu keadaan para pengikutmu yang soleh, dan apa yang telah disediakan bagi mereka di hari kiamat. Namun, bagaimana dengan pengikutmu yang berbuat maksiat?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menjawab, "Para pengikutku yang soleh setia kepadaku. Dan aku setia untuk menyelamatkan mereka yang berbuat maksiat." Seorang wanita muda pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tinggal di Ceylon. Suatu hari, ketika melintas di tempat yang sepi, seorang laki-laki mencegat dan bermaksud menodainya. Dalam keadaan tak berdaya, wanita muda itu kemudian berteriak, "Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani guruku, tolonglah aku." Ketika itu di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang berwudu. Orang-orang melihat beliau menghentikan wudunya, dan dengan marah beliau pun mencopot sandalnya, lalu melemparkannya ke udara, dan mereka tak melihat kemana jatuhnya sandal itu. Ternyata, sandal itu mengenai kepala si lelaki yang tengah menganiaya gadis itu, hingga mampu menewaskannya. Konon, sandal itu kini masih ada di sana, dan dijaga sebagai benda suci. Sahal bin Abdullah At-Tustari meriwayatkan bahwa, pada suatu hari para pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad mencari-cari guru mereka. Kemana-mana mereka mencari, namun tak juga diketemukan. Ketika seseorang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan ke arah sungai Tigris, mereka bergegas ke sana. Setibanya di sana, mereka lalu melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan di permukaan sungai. Mereka melihat semua ikan muncul di permukaan, dan menyalami Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Peristiwa ini terjadi pada waktu zuhur. Mereka melihat permadani luas terhampar di atas kepala mereka, dan menutupi angkasa. Pada permadani itu tertulis ayat dengan tinta emas dan perak. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Yunus ayat 62. Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya, dicurahkan atas kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." Quran Surat Hud ayat 73. Layaknya permadani terbang Nabi Sulaiman alaihi salam, permadani itu terbang melayang lalu turun ke tanah. Dengan rasa takjub, tenang dan tentram, orang-orang berjalan menuju permadani itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tampak megah dengan pakaian yang indah, juga melangkah ke arah permadani, lalu menjadi imam sholat. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengangkat tangannya, dan mengucapkan Allahu Akbar, seluruh angkasa menggemakan kalimat yang sama. Ketika beliau sholat, para malaikat 7 lapis langit secara tertib mengikuti beliau. Ketika beliau mengucapkan Alhamdulillah, sinar kehijauan memancar dari mulut beliau, dan menyebar ke seluruh angkasa. Di akhir sholat, seraya menengadahkan tangan beliau berdoa, "Ya Allah, demi leluhurku dan kekasihmu Muhammad SAW, dan demi para hambamu yang bertakwa dan mencintaimu, maka janganlah cabut nyawa para pengikutku, kecuali jika dosa-dosa mereka telah diampuni, dan iman mereka telah disempurnakan." Semua hadirin mendengar para malaikat bersamaan berucap amin, dan mereka mengikuti aminnya para malaikat. Lalu mereka semua mendengar suara dari dalam diri mereka sendiri. "Bergembiralah, aku telah mengabulkan doamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syekh yang sempurna, laksana Nabi bagi para pengikutnya." Dan sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk di antara syekh yang sempurna, yang telah membuka pintu kebahagiaan dunia ini untuk para pengikutnya,
dan pintu surga di akhirat kelak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah berhasil menaklukkan nafsunya, dan telah berhasil menjadi manusia sempurna, berkat ilham dan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi guru yang punya hubungan kuat dengan manusia, dan niat kuat meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa Abdus Somad bin Humam termasuk orang terkaya di Baghdad. Ia dikenal sangat cinta dunia, sombong, dan takabur. Ia bangga telah memiliki dunia, dan banyak orang yang bekerja kepadanya. Ia mengira bahwa dirinya dapat menguasai dan memerintah mereka untuk melakukan apa saja sesenang hatinya. Sebagai materialis sejati, ia terang-terangan tidak menyukai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengingkari karomahnya. Ia menuturkan pengalamannya berikut ini. Sebagaimana kalian ketahui, aku tak pernah menyukai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meskipun kekayaanku berlimpah, dan aku dapat memiliki apapun yang aku inginkan, aku tak pernah merasa puas, senang, dan tenang. Pada suatu Jumat, ketika aku lewat di dekat madrasahnya, aku mendengar suara adzan. Aku berkata dalam hati, sebenarnya apa keunggulan orang ini, yang telah menarik perhatian banyak orang melalui karomahnya. Untuk membuktikannya, aku akan sholat Jumat di masjidnya. Masjid itu telah penuh sesak, namun aku merengsek menerobos kerumunan orang, dan kuperoleh tempat persis di bawah mimbar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai menyampaikan khutbahnya, dan apapun yang dikatakannya membuatku jengkel. Di saat mendengarkan khutbah, tiba-tiba aku merasa mulas ingin buang hajat, namun aku tak bisa keluar dari masjid. Aku takut dan sangat malu, karena rasa mulas itu tak dapat kutahan. Perasaan jengkelku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kian menjadi-jadi. Namun, ketika aku dibasahi keringat dingin karena malu dan menahan mulas, pelan-pelan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuruni tangga mimbar, dan berdiri di atasku. Seraya berkhutbah, ia menutupiku dengan bagian bawah jubahnya. Anehnya, tiba-tiba saja aku telah berada di lembah yang hijau dan indah. Kulihat sebuah sungai kecil yang mengalirkan air yang jernih. Segera saja aku buang hajatku, lalu membersihkan diri dan berwudu. Setelah itu, kudapati diriku kembali berada di bawah jubah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ia pun kembali ke atas mimbar. Aku saat itu sangat takjub. Tidak hanya perutku yang merasa nyaman, hatiku juga ikut merasa tentram, dan semua kejengkelan, amarah, serta kekesalanku sirna sudah. Usai sholat, aku keluar dari masjid dan pulang. Di tengah perjalanan, aku sadar bahwa kunci lemariku hilang. Aku kembali ke masjid dan mencarinya, namun tak kutemukan. Keesokan harinya aku harus melakukan perjalanan niaga. Setelah 3 hari perjalanan dari Baghdad, kami tiba di sebuah lembah yang sangat indah, seakan-akan dituntun ke tepi sungai yang sangat jernih. Aku langsung teringat, bahwa disinilah aku pernah buang hajat dan membersihkan diri. Kini, sekali lagi kubersihkan diri di tempat itu. Dan ternyata di sana kutemukan kembali kunci lemariku. Sekembali ke Baghdad, aku kemudian menjadi pengikut setia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikisahkan, bahwa pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para pengikut beliau berjalan kaki di padang pasir, dan saat itu padang pasir benar-benar panas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian bercerita, "Aku merasa sangat lelah dan dahaga. Para pengikutku berjalan di depanku. Tiba-tiba sekumpulan awan muncul di atas kepala, seperti payung yang melindungi kami dari terik matahari. Di depan kami muncul sebuah mati air yang jernih, dan sebatang pohon kurma penuh dengan buah yang telah masak. Lalu muncullah cahaya yang lebih terang dari matahari. Dari arah sinar itu terdengar suara, 'Wahai umat Abdul Qadir, aku adalah Tuhan. Makan dan minumlah, sebab telah kuhalalkan untukmu apa yang kuharamkan atas orang lain.' Para pengikutku yang berada di depanku, mereka berlarian menuju mata air dan pohon kurma itu. Aku berteriak menghentikan mereka. Kutantang sinar itu, seraya berteriak, 'Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.' Seketika,
Awan, cahaya, mata air dan pohon kurma itu seketika lenyap. Setan itu berdiri di depan kami dengan rupa yang sangat buruk, dan ia bertanya, "Bagaimana engkau dapat mengenaliku?" Kukatakan pada setan terkutuk, yang telah diusir dari rahmat Allah itu. Firman Allah bukanlah dalam bentuk suara yang dapat didengar telinga. Selain itu, aku tahu hukum Allah bersifat tetap, dan berlaku atas semua orang. Dia takkan mengubahnya, atau menghalalkan yang haram bagi sekelompok orang yang disukainya. Mendengar ucapanku, setan menggoda agar aku menjadi angkuh. Wahai Abdul Qadir, aku telah memperdaya 70 ulama dengan muslihat ini. Sungguh, ilmu dan kebijaksanaanmu sangatlah tinggi. Kemudian setan itu menunjuk ke arah pengikutku, dan berkata, "Hanya sebanyak inikah pengikutmu? Seharusnya, seluruh orang di dunia menjadi pengikutmu, karena engkau mendekati Nabi." Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membalasnya, "Aku berlindung darimu kepada Allah, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bukan ilmu atau kebijaksanaanku yang dapat menyelamatkanku darimu, melainkan itu karena kasih sayang Allah." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Beliau melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, dan tidak menisbatkan sesuatu pun pada makhluk, termasuk kepada beliau sendiri. Beliau selalu mengerjakan apa yang beliau katakan. Beliau anggap sama, baik pujian atau cercaan, manfaat atau mudorot. Ilmu beliau luas, dan kebijaksanaannya sangat tinggi. Bagi beliau, orang berilmu dan tak mengamalkan ilmunya, laksana keledai yang membawa buku. Salah seorang syekh yang sezaman dengan beliau, yaitu Syekh Mudzafar Mansur bin Al-Mubarak Al-Wasiti meriwayatkan, "Aku mengunjungi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama beberapa muridku. Aku membawa sebuah buku filsafat. Beliau menyalami dan memandang kami, lalu berkata kepadaku, 'Betapa kotor dan buruknya sahabat yang kau genggam itu, pergi dan cucilah tanganmu.'" Aku terkejut mendengar ucapan marah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tak mungkin beliau mengetahui isi buku yang memang kusukai, dan nyaris kuhafal itu. Terlintas pikiran untuk berdiri dan menyembunyikan buku itu di suatu tempat, untuk diambil kembali saat pulang. Baru saja aku hendak bangkit, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menatapku tajam, dan aku tak dapat berdiri. Beliau memintaku menyerahkan buku itu. Sebelum kuberikan, aku membukanya untuk terakhir kali, namun tak ada satupun huruf yang kulihat. Semuanya kosong, putih, semua yang tertulis di sana telah hilang. Setelah menerima buku itu, beliau amati apa yang ada di dalamnya, lalu menyerahkannya kembali kepadaku, seraya berkata, "Inilah keutamaan Al-Quran yang ditulis oleh Ibnu Daris." Kuterima dan kubuka buku itu, dan ternyata buku filsafat itu telah diubah menjadi Fadhoil Al-Quran, karya Ibnu Daris, dengan tulisan yang sangat indah. Kemudian beliau berkata, "Maukah engkau bertaubat dengan lisan dan hatimu?" "Iya," jawabku. "Berdirilah," jawab Syekh Abdul Qadir. Ketika aku bangkit, kurasakan semua ilmu filsafatku luruh dari pikiranku, dan jatuh ke tanah. Tak satu pun kata mengenainya yang tersisa dalam pikiranku. Dikisahkan bahwa sekelompok orang berkumpul dekat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mereka berharap dapat mendengarkan ceramah beliau. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani duduk sangat lama, tanpa berkata sepatah kata pun. Kendati demikian, jamaah masih tetap duduk dan menanti dengan tenang. Tiba-tiba mereka diliputi kenikmatan, pikiran dan imajinasi mereka seakan-akan hilang. Lalu mereka semua secara berbarengan memikirkan hal sama, apa yang tengah dipikirkan Syekh Abdul Qadir. Secepat pertanyaan itu muncul dalam pikiran mereka, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian berkata, "Baru saja seseorang tiba-tiba datang dari Makkah, yang dia bertaubat di depanku, lalu pulang kembali." Jamaah berpikir serentak, mengapa orang yang dapat terbang langsung dari Makkah ke Baghdad perlu bertaubat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Terbang di udara adalah satu hal, namun merasakan cinta adalah hal lain.
Aku telah mengajarinya bagaimana mencintai. Syekh Abdullah Zayat mengkisahkan, bahwa ketika itu tahun 560 Hijriyah. Aku menjadi salah seorang murid di madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari, aku melihatnya pergi meninggalkan rumah dengan tongkat di tangannya. Aku berkata dalam hati, andai saja ia memperlihatkan keajaiban melalui tongkat itu. Tiba-tiba ia menoleh kepadaku, tersenyum, lalu mengetukkan tongkatnya ke pasir. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi cahaya yang memancar ke langit, menyinari segalanya selama 1 jam. Kemudian beliau memegang cahaya itu, dan seketika berubah kembali menjadi tongkat. Beliau memandangku lagi, dan berkata, "Wahai Zayat, itukah yang engkau inginkan?" Melalui diri beliau, lebih dari 5.000 orang Yahudi dan Kristen menjadi Muslim. Lebih dari 100.000 bajingan, penjahat, pembunuh, pencuri dan perampok, mereka bertaubat dan menjadi orang soleh. Beliau menuturkan, bagaimana cara beliau mencapai keutamaan itu. Selama 25 tahun aku berkelana di padang Sahara Irak. Aku tidur di reruntuhan bangunan. Selama 12 tahun aku menyepi di sebuah reruntuhan kastil di Sahara Shustar, yang berjarak 12 hari perjalanan dari Baghdad. Aku berjanji kepada Tuhanku, bahwa aku tidak akan makan dan minum, sebelum meraih kesempurnaan ruhani. Pada hari ke-40, seseorang datang membawa setumpuk roti dan makanan, kemudian meletakkannya di depanku, lalu ia menghilang. Tubuhku berteriak aku lapar, aku sangat lapar. Nafsuku berbisik, janjimu telah kau tepati, mengapa kau tidak makan? Tetapi aku tidak melanggar sumpahku kepada Allah. Saat itu Abu Sa'idi Al-Muharrami lewat di hadapanku. Ia mendengar jeritan lapar tubuhku, meski aku tidak mendengarnya. Ia menghampiriku, dan ketika melihat keadaanku yang lemah, ia berkata, "Apa yang kulihat dan kudengar ini, wahai Abdul Qadir?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Jangan hiraukan wahai sahabatku, itu hanyalah suara nafsu yang menantang dan tidak setia, padahal jiwaku tunduk kepada Tuhanku dengan keadaan gembira, tenang, dan bahagia. Datanglah ke madrasahku di Bab Al-As, pinta Abu Sa'idi." Aku tak menjawabnya, namun dalam hatiku berkata, "Aku takkan meninggalkan tempat ini, hingga datang perintah Allah." Tak lama setelah itu, Nabi Khidir datang dan berkata, "Pergilah dan ikutlah bersama Abu Said." Setelah menerima perintah itu, aku pergi ke Baghdad, ke madrasah Abu Said. Kudapati ia sedang menungguku di depan pintu. "Aku telah memintamu untuk datang," kata Abu Said. Lalu ia memberiku jubah darwis, dan sejak saat itulah aku tak pernah meninggalkannya. Selama 40 tahun aku tak pernah tidur malam. Aku mendirikan sholat dengan wudhu sholat tahajudku. Aku membaca Al-Quran setiap malam untuk menghilangkan kantuk. Aku berdiri dengan satu kaki, dan bersandar ke dinding dengan satu tangan. Aku tidak beranjak dari posisiku, hingga aku hatam Al-Quran. Ketika rasa kantuk tak dapat kutahan, satu suara akan menyeru dan mengejutkan seluruh tubuhku. "Wahai Abdul Qadir, aku tidak menciptakanmu untuk tidur. Kau bukan apa-apa, dan kuberikan kepadamu kehidupan. Karena itu, meskipun kau hidup, kau tidak mengenal kami." Suatu hari, seseorang bertanya, "Wahai Abdul Qadir, kami mendirikan sholat, berpuasa, dan menaklukkan nafsu sepertimu. Mengapa kami tidak menerima tingkatan ruhani yang tinggi, dan mendapatkan karomah sepertimu?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu menjawab, "Pantas saja, kau hanya berusaha menyaingiku dalam amal. Engkau kira telah melakukan apa yang kulakukan, padahal engkau hanya meniruku. Engkau mencerca Allah, karena tidak memberimu imbalan yang sama. Allah adalah saksiku ketika aku tak makan dan tak minum, kecuali jika penciptaku memerintahkanku. Makan dan minumlah, engkau berhak atasnya, karena aku dan demi tubuh yang telah kuberikan kepadamu. Tak pernah kulakukan sesuatu pun, kecuali atas perintah dari Tuhanku."
Syekh Ali bin Musafir menuturkan, bersama ribuan orang lainnya, aku berkumpul untuk mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di tempat terbuka. Ketika ia berbicara, hujan turun sangat lebat, dan sebagian orang mulai meninggalkan majelis. Langit tertutup awan pekat, dan kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menengadahkan tangannya, seraya berdoa. Ya Allah, aku telah berusaha mengumpulkan manusia demi Engkau, apakah Engkau akan menjauhkan mereka dariku? Tak lama kemudian hujan pun berhenti seketika. Tak ada setetes pun air hujan turun, hingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selesai berceramah, meskipun di luar tempat kami berkumpul hujan turun dengan derasnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki 4 orang istri, yang semuanya sangat setia dan taat kepada beliau. Dari keempat istri beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki 49 anak, 27 laki-laki, dan 22 perempuan. Suatu hari, istri-istri beliau mendatangi beliau, dan berkata, "Wahai pemilik akhlak yang mulia, anak bungsumu wafat, dan kami tak melihatmu menangis atau bersedih. Tidakkah kau menyayangi orang yang menjadi bagian dari dirimu? Kami sangat berduka, tetapi engkau tetap sibuk dengan urusanmu, seakan-akan tak ada yang terjadi. Engkau adalah pemimpin, pembimbing, dan harapan kami di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, hatimu sekeras itu, bagaimana kami dapat bersandar kepadamu di hari kiamat, dan berharap engkau dapat menyelamatkan kami?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menjawab, "Sahabat-sahabatku tercinta, jangan pernah mengira hatiku keras. Aku mengasihi orang kafir karena kekafiran mereka. Aku mengasihi anjing yang menggigitku, dan berdoa kepada Allah agar tidak menggigit orang lain, di mana mereka akan melemparinya dengan batu. Tidaklah kalian tahu, bahwa aku mewarisi kasih sayang dari orang yang telah diutus Allah sebagai rahmat bagi semesta alam." Para istri beliau berkata, "Engkau mengasihi, bahkan kepada anjing yang menggigitmu. Akan tetapi, mengapa engkau tak menunjukkan rasa iba atas anakmu yang telah meninggal?" Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian berkata, "Wahai sahabat-sahabatku yang malang, engkau menangis karena berpisah dengan anak yang kau cintai. Engkau melihat anakmu dalam mimpi duniawi, dan engkau kehilangan dia dalam mimpi yang lain. Allah pernah berfirman, dunia ini adalah mimpi. Dunia ini adalah mimpi bagi orang-orang yang tidur, sementara aku tetap terjaga. Aku melihat anakku ketika ia berada dalam lingkaran waktu, dan kini ia telah keluar dari lingkaran itu. Aku masih melihatnya, dan ia tetap bersamaku. Ia sedang bermain di dekatku, persis seperti saat-saat sebelumnya. Ketahuilah, jika engkau melihat dengan mata hati, baik dalam keadaan hidup maupun mati, kebenaran tidak akan pernah hilang." Karena terpikat oleh ketenaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ibu dari Baghdad memutuskan untuk menitipkan anaknya kepada beliau. Ia mengantar anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan berkata, "Kuserahkan anakku kepadamu. Anggaplah ia sebagai anakmu sendiri, dan besarkanlah ia seperti dirimu." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerimanya, dan mulai mengajarkan kebaikan, kesederhanaan, dan penaklukan hawa nafsu. Selang beberapa waktu, si ibu datang melihat keadaan anaknya, yang ternyata sang anak dalam keadaan tubuh kurus, pucat, dan tengah makan roti kering. Ia pun marah dan meminta bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat itu, sang ibu melihat Syekh berpakaian rapi, duduk di ruang yang menyenangkan, dan tengah memakan daging ayam. "Sementara kau makan daging ayam, anakku yang malang, yang kutitipkan kepadamu, dia tengah mengunyah sepotong roti kering," cercanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu meletakkan tangannya di atas tulang ayam, dan kemudian berkata, "Dengan nama Allah, yang membangkitkan tulang dari debu, hiduplah." Lalu beliau angkat tangannya, dan ayam itu pun hidup lalu berlari ke atas meja, seraya berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menoleh ke arah ibu itu, dan berkata, "Jika anakmu dapat melakukan hal ini, ia dapat makan apapun yang diinginkan."
Suatu malam, 50 syekh terkemuka pada zamannya di Baghdad, mereka sedang berkumpul di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Termasuk diantaranya adalah Al-Hafidh Abu Alis Abdul Mughith bin Harb, yang menuturkan kisah berikut. Malam itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tengah mendapatkan ilham. Mutiara hikmah berhamburan dari mulutnya. Kami benar-benar merasa tenang dan khusyuk, perasaan yang tak pernah kami alami sebelumnya. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjuk ke arah kakinya, dan berkata, "Kaki ini lebih tinggi daripada leher semua wali." Tak lama kemudian, salah seorang muridnya, Syekh Ali bin Al-Hili, ia merunduk ke kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ditempelkannya kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke lehernya, lalu kami semua mengikutinya. Di antara hadirin yang lainnya, yakni Syekh Abu Said Al-Kailawi berkata, "Kaki ini lebih tinggi daripada leher wali." Kurasakan kebenaran Allah mewujud dalam hatiku, aku melihat semua wali di dunia berdiri di hadapannya, menutup seluruh penglihatanku. Semua yang hidup hadir secara jasmani, semua wali yang sudah meninggal hadir secara ruhani, langit dipenuhi malaikat dan makhluk gaib lainnya. Sejumlah malaikat turun dan memberi jubah Rasulullah kepadanya, lalu kami mendengar suara berkata, "Wahai penguasa zaman dan pembimbing agama, wahai pengamal firman Allah yang maha pengasih, wahai pewaris kitab suci, penerus Rasulullah, wahai orang yang diserahkan kepadanya kekuatan langit dan bumi, yang doanya dikabulkan, jika ia meminta hujan-hujan akan turun, wahai yang dicintai dan dimuliakan seluruh makhluk." Usai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan ucapannya itu, bukan hanya orang-orang yang ada di hadapan beliau, melainkan semua ulama merasakan bertambahnya ilmu mereka, kebijaksanaan mereka, cahaya ilahi dalam hati mereka, dan tingkatan ruhani mereka. Ketika kejadian ini tersiar luas di seluruh dunia Islam, semua syekh dan guru bersujud untuk menghormati dan menerima kepemimpinannya. Orang-orang yang berbuat dosa datang kepada beliau, untuk bertaubat dan disucikan kembali. Para bajingan, pencuri, dan penjahat, mereka datang kepada beliau, lalu menjadi pengikut beliau, dan beliau kemudian menjadi pusat kutub ruhani. 313 wali pada zaman itu, termasuk diantaranya 17 orang yang tinggal di kota suci Makkah, 60 di Irak, 40 di Iran, 20 di Mesir, 30 di Damaskus, 11 di Abisinia, 7 di Celon, 27 di Barat, 47 di daerah terpencil di Gunung Qaf, 7 di kawasan Yakjuj dan Makjuj, dan 24 di belahan dunia lainnya, hingga di lautan. Semuanya patuh dan tunduk, kecuali satu orang dari Persia. Syekh Persia ini dikenal sangat tekun beribadah. Ia mendirikan sholat lebih banyak dari siapapun, terus-terusan berpuasa, dan ia sering beribadah haji ke Makkah. Ia sangat mendambakan ridho Allah. Selama 50 tahun ia mengasingkan diri bersama 400 orang muridnya, yang dilatih siang dan malam untuk menyempurnakan diri. Ia banyak memiliki ilmu dan karomah. Ketika ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai kepadanya, ia tengah menunaikan ibadah haji bersama murid-muridnya, di kota suci Makkah. Entah meremehkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau mengagungkan dirinya sendiri, ia menolak menghormati dan memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Malam harinya, ia bermimpi meninggalkan Makkah menuju Bizantium, dan di sana ia menyembah berhala. Karena sedih mendapatkan mimpi itu, maka ia kumpulkan semua murid-muridnya, dan mengatakan ia harus pergi ke Bizantium, untuk menyingkap makna mimpinya. Akhirnya, mereka pun mengikutinya dengan setia. Ketika memasuki kota itu, ia melihat seorang gadis berdiri di balkon. Melihat gadis itu, hatinya terbakar oleh nafsunya. Karena cintanya kepada gadis itu, akhirnya agama dan iman tersingkir dari hatinya. Sang gadis itu benar-benar menjadi pemuas nafsu iblis. Ia berdiri di depan pintu gadis kafir itu dengan mulut terbuka, seraya menatap lekat-lekat ke arah balkon, berharap dapat melihatnya lagi. Pikirannya menjadi terkoyak. Puasa yang dilakoni bertahun-tahun dan menguruskan badannya, tak dapat membandingkan derita yang dialami kini, begitu pikirnya. Ia kerahkan segenap pengetahuan dan akalnya untuk memahami keadaan ini, namun semua pengetahuan telah sirna meninggalkan dirinya. Dengan rasa takut segan,
murid-muridnya memohon kepadanya untuk pergi bertaubat dan berdoa. Ia menjawab, bahwa sekira ia harus bertaubat, ia akan bertaubat dari kebodohan yang telah menyisihkan dunia dan kesenangan hanya karena agama. Jika diharuskan berdoa, ia akan memohon kepada gadis itu daripada kepada Allah. Ketika diperingatkan akan azab Allah dan neraka, ia bilang bahwa perpisahan dengan gadis yang dicintainya, dan api cinta dalam hatinya, dapat memadamkan 7 neraka. Mereka berusaha keras membujuknya. Namun, melihat upaya mereka sia-sia, mereka pun meninggalkannya. Syekh itu diam sebulan suntuk di depan pintu wanita kafir itu. Debu menjadi kasurnya, dan anak tangga sebagai bantalnya. Ia tidur di jalanan bersama anjing-anjing kudisan. Akhirnya, wanita kafir itu membukakan pintu, dan berkata kepadanya, "Wahai orang tua yang mengaku Syekh Muslim, engkau telah dimabuk kemusyrikan, yang membuatmu melakukan kebodohan ini di jalan kafir." Orang Persia itu kemudian berkata, "Akan kuserahkan bukan hanya agamaku, melainkan juga jiwaku, asalkan aku dapat memilikimu." Sungguh memalukan, engkau orang tua budak nafsu. Betapa beraninya engkau ingin memilikiku, sementara dirimu sudah nyaris masuk liang kubur. Pergilah, tak sudi aku menyentuhmu. Tanpa memperdulikan caci maki gadis itu, ia tetap berdiam di depan pintu. Lalu gadis itu turun lagi, dan berkata kepadanya, "Jika kau sungguh-sungguh mencintaiku, engkau harus keluar dari Islam, membakar Al-Quran, menyembah berhala, dan minum arak." Ia kemudian berkata, "Aku tak dapat sepenuhnya meninggalkan Islam dan membakar Al-Quran, tetapi aku bersedia minum arak demi dirimu. Kalau begitu, mari minum bersamaku, pasti engkau akan mau melakukan permintaanku yang lainnya." Ketika gadis itu menuangkan arak, hati dan pikirannya menyala-nyala. Ia mencoba mengingat Al-Quran yang pernah dihafalnya, kitab-kitab yang pernah dibaca, namun tak ada sedikit pun yang diingatnya. Dalam keadaan mabuk, ia berusaha menyentuh gadis itu, namun, gadis itu menampiknya. "Tidak, kecuali jika kau menjadi orang kafir sepertiku, dan membakar kitab sucimu," pintanya. Maka ia turuti permintaan wanita kafir itu. Dilemparkannya Al-Quran dan jubah sufinya ke dalam api, lalu ia menyembah berhala. Sekali lagi ia berupaya menyentuh gadis itu, namun sekali lagi gadis itu menolaknya. "Sungguh engkau tua bangka budak nafsu yang tak tahu diri. Engkau sama sekali tak punya harta, bukan pula orang yang tenar. Bagaimana mungkin gadis sepertiku mau melayani pengemis jorok sepertimu? Aku membutuhkan emas, perak dan sutera. Karena engkau tak punya apa-apa, hanya saja kau dari hadapanku." Waktu terus berlalu, ia masih saja berdiri di depan pintu rumah gadis itu. Akhirnya, pada suatu hari gadis itu menyerahkan dirinya, sambil berkata, "Wahai orang tua yang malang, bayarlah aku dengan engkau menjadi penggembala babi-babiku selama 1 tahun." Tanpa daya, Syekh Persia itu pun kemudian menjadi penggembala babi. Berita sedih mengenai Syekh yang tidak menghormati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun tersebar luas. Murid-muridnya yang meninggalkan dirinya telah tiba di Baghdad, dan mereka berusaha menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Usai menceritakan keadaan guru mereka, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika seseorang tidak tunduk, dan menjadi seekor kambing bagi seorang penggembala, maka ia akan menjadi penggembala sekumpulan babi. Ketahuilah, setiap orang memiliki 1000 babi, yakni 1000 berhala di hatinya, yang hanya dapat diusir dengan ketundukan dan pertaubatan." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memarahi mereka, karena meninggalkan guru mereka begitu saja. Kemudian Syekh Abdul Qadir berdoa bagi orang tua yang sesat itu, dan meminta para muridnya untuk kembali ke Bizantium, dan memberitahu guru mereka, bahwasanya Syekh Abdul Qadir memintanya untuk kembali. Mendapat perintah tersebut, para murid-muridnya langsung pergi ke Bizantium. Sepanjang jalan, mereka selalu berdoa bagi guru mereka. Mereka berpuasa, berdoa, dan memohon kepada Allah untuk memberikan pahala mereka untuk guru mereka.
Mereka juga bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta syafaatnya. Anak panah doa itu melesat mencapai sasaran. Ketika bertemu dengan orang tua itu, mereka melihatnya bercahaya di tengah kumpulan babi. Dan ketika diberitahukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memintanya menghadap, segera ia campakkan pakaian kekafiran. Air mata penyesalan mengalir deras, dan ia angkat tangan ke langit untuk bersyukur. Seketika itu juga semua yang telah dilupakannya, Al-Quran, dan rahasia-rahasia ilahi, semua itu seketika kembali kepadanya. Kini ia terbebas dari kehinaan dan kebodohan. Setelah itu, ia kemudian mandi, berwudu, dan berangkat menuju ke Baghdad. Ketika peristiwa itu berlangsung, gadis kafir itu bermimpi melihat cahaya turun kepadanya, dan mendengar suara berkata, "Ikutilah syekhmu, anut agamanya, dan jadilah debu di kakinya. Engkau yang pernah kotor, jadilah sesuci dia, engkau yang telah menariknya ke jalanmu, kini masuklah ke jalannya." Ketika bangkit dari tidur, ia merasakan perubahan pada dirinya, dan ia kemudian berlari menyusul syekh dan murid-muridnya itu. Tanpa makan dan minum, ia nekat melewati lembah dan pegunungan. Akhirnya, di tengah-tengah padang Sahara, ia terjatuh ke tanah, dan kemudian ia berdoa, "Wahai Zat yang telah menciptakan aku, ampuni aku, jangan hukum aku. Aku telah menantang agama dan jalanmu. Namun semua ini kulakukan itu karena kebodohanku, sebagaimana syekhku melakukannya karena kesombongan. Engkau telah mengampuninya, maka kini ampunilah aku. Aku tunduk dan menerima agama yang benar." Syekh dan muridnya yang memang belum terlalu jauh, akhirnya Allah mempertemukannya dengan wanita tersebut. Ia dan murid-muridnya segera menemui wanita Iyu, dan mendapatinya tengah berbaring. Wanita itu kemudian berkata, "Engkau telah membuatku malu. Ajari aku Islam, agar aku dapat bertemu dengan Tuhanku melalui agama ini." Ketika sang syekh menjadi saksi atas keimanannya dan para muridnya, mereka menangis haru. Tak lama kemudian, wanita itu kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Wanita itu, yang tak lebih dari setetes air di samudera hayal, telah berpulang ke samudera sejati. Syekh itu pun kemudian dampai ke Baghdad, lalu menundukkan lehernya dengan penuh hormat di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seiring dengan semakin meluasnya pengaruh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke seluruh dunia, banyak murid beliau meraih kedudukan penting, dan banyak penguasa menjadi muridnya. Ia menugaskan sebagian muridnya untuk menjadi wakilnya sesuai dengan kemampuan, kualitas batin, dan tingkatan ruhaninya masing-masing. Sebagian mereka diangkat sebagai guru ruhani, dan sebagian lainnya menjadi hakim. Bahkan, tidak sedikit yang diangkat sebagai gubernur dan raja. Dikisahkan, bahwa ada seorang pembantu fakir di rumah Syekh Abdul Qadir, dan dia telah mengabdi selama 40 tahun. Selama itu, ia telah menyaksikan beberapa murid yang jauh lebih muda darinya, dan belum lama mengabdi, telah ditunjuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menempati jabatan penting. Suatu hari, ia memberanikan diri menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan mengajukan permohonan. Ia telah mengabdi kepada Syekh selama bertahun-tahun, dan kini usianya semakin tua, mengapa ia belum juga ditunjuk untuk menempati pos penting, seperti halnya murid-murid yang lain. Belum lagi ia tuntas menyampaikan maksudnya, satu utusan dari India datang. Mereka ingin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjuk seorang maharaja bagi kerajaan mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menatap pembantunya itu, dan berkata, "Apakah engkau menyukai jabatan ini? Apakah engkau memenuhi syarat?" tanya Syekh Abdul Qadir. Mendengar pertanyaan dari Syekh Abdul Qadir, sang pelayan itu mengangguk kegirangan. Ketika para utusan itu keluar rumah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata kepada pembantunya, "Aku akan mengangkatmu sebagai raja di sana, namun dengan syarat, kau harus berjanji untuk memberikan kepadaku separuh dari keuntungan dan kekayaan yang kau peroleh selama berkuasa." Mengetahui syarat yang diterimanya, tentu saja pelayan itu menyanggupinya, dan dirinya diizinkan kembali menjalankan tugasnya sebagai pelayan. Diketahui, pelayan tua itu bekerja di rumah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai juru masak. Pada hari itu,
ia harus mengaduk hidangan yang akan disajikan. Setelah berbicara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ia kembali lagi ke dapur untuk mengaduk makanan itu di sebuah kuali raksasa dengan sendok kayu. Di tengah pekerjaan itu, ia dipanggil untuk pergi bersama para utusan itu ke India sebagai raja mereka. Di negeri itu, ia dinobatkan sebagai raja. Ia dapatkan kekayaan berlimpah, ia bangun banyak istana untuk dirinya sendiri, ia menikah, dan punya seorang anak laki-laki. Ia sepenuhnya telah melupakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan janji yang telah diucapkannya. Pada suatu hari ia menerima pesan, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan datang mengunjunginya. Ia pun bersiap-siap menyambut kedatangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Setelah upacara, prosesi dan pesta yang megah, mereka berbincang berdua. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan kesepakatan mereka, yaitu bahwa ia harus memberikan separuh hasil dari semua keuntungan yang dikumpulkannya selama berkuasa. Maharaja itu pun jengkel ketika diingatkan akan janjinya. Kendati demikian, ia berjanji esok lusa ia akan menyerahkan separuh dari semua kekayaannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Keserakahan yang bertambah seiring bertambahnya kekayaan, tak membiarkannya membuat daftar kekayaan dengan jujur. Tepat pada hari yang direncanakan, ia membawa daftar kekayaannya itu, yang kemudian menyerahkannya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Meski daftar itu mencantumkan banyak istana dan kekayaan, semua itu hanyalah sebagian kecil dari kekayaan yang sesungguhnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tampak puas dengan bagian yang diperolehnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Kudengar engkau juga memiliki seorang anak laki-laki," ucap Syekh Abdul Qadir. "Iya, namun sayangnya cuma seorang. Sekiranya ada dua, tentu akan kuberikan salah seorangnya kepadamu," jawab Maharaja. "Tidak apa-apa, bawalah anak itu, kita tetap dapat membaginya," tukas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anak itu kemudian dibawa di hadapan mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghunus pedangnya yang tajam, tepat di atas bagian tengah kepala anak itu. "Engkau akan mendapatkan separuhnya, dan separuhnya lagi menjadi bagianku," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sang ayah yang ketakutan, seketika menghunus belatinya, dan kemudian ditusukkan ke dada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat itu, ia melakukannya dengan mata terpejam. Ketika membuka matanya, ternyata ia sedang mengaduk makanan di kuali besar dengan sendok kayu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian menatapnya, dan berkata, "Seperti kau lihat sendiri, engkau belum siap menjadi wakilku. Engkau belum memberikan segalanya kepadaku, termasuk dirimu sendiri." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Malam beliau lalui dengan sedikit atau bahkan tak tidur sama sekali, untuk melaksanakan sholat tahajud dan bertafakur. Sebagai pengikut setia Rasulullah SAW, beliau gunakan waktu siangnya untuk mengabdikan diri kepada umat manusia. 3 kali dalam seminggu beliau berceramah di hadapan ribuan orang. Setiap pagi dan sore beliau mengajar tafsir, hadis, tauhid, fikih dan tasawuf. Usai sholat zuhur, beliau mengisi waktu dengan memberi nasihat kepada umat, baik pengemis maupun raja, mereka semua yang datang dari belahan dunia. Sebelum maghrib, baik ketika hujan maupun cerah, beliau telusuri jalan-jalan untuk membagikan roti kepada kaum fakir. Karena berpuasa nyaris sepanjang tahun, beliau hanya makan sekali dalam sehari, yakni setelah sholat maghrib, dan tak pernah sendirian. Para pelayan beliau berdiri di depan pintu, seraya bertanya kepada setiap orang yang lewat, apakah mereka lapar, dan meminta mereka untuk makan bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diriwayatkan oleh Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi, dalam kitab Raudah An-Nadzir, bahwasanya pada malam Rasulullah Miraj, malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah, sambil membawa buruk. Telapak kaki buruk tersebut mengeluarkan cahaya, seperti cahayanya rembulan di malam hari. Buruk tersebut kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, oleh malaikat Jibril alaihi salam. Seketika itu juga buruk tersebut tidak mau diam, karena ia sangat senang yang luar biasa, sehingga Nabi bersabda, "Wahai buruk, kenapa engkau tidak mau diam?
"Apa karena engkau tidak mau aku tunggangi?" tanya Rasulullah. "Wahai Rasulullah, bukan aku tidak mau Baginda tunggangi, tetapi aku mempunyai permintaan kepada Baginda, wahai kekasih Allah. Permintaanku adalah, nanti pada hari kiamat, ketika Baginda masuk ke dalam surga, agar Baginda tidak menunggangi yang lain kecuali aku," ucap Buraq. "Wahai Buraq, permintaanmu aku kabulkan," jawab Rasulullah. "Wahai Baginda, sudikah kiranya Baginda memegang pundakku, agar menjadi ciri di hari kiamah," pinta Buraq. Kemudian Rasulullah memegangkan kedua tangannya pada pundak Buraq tersebut. Karena Buraq saking gembiranya yang sangat luar biasa, sehingga badannya tidak muat lagi untuk ditempati ruhnya. Terpaksa, Buraq tersebut membesar dan tinggi sampai 40 hasta. Setelah itu Rasulullah berdiri sebentar, sambil melihat betapa tingginya Buraq, dan berpikir bagaimana caranya untuk naik ke punggungnya. Sedangkan pada saat itu tidak ada satupun tangga untuk naik. Pada saat itu juga, datanglah ruhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seraya berkata, "Silahkan Baginda naik ke pundak saya." Kemudian Rasulullah naik ke pundaknya Ruh Gausul Aqdam, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian setelahnya Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri, sehingga Rasulullah dapat naik ke pundaknya Buraq. Kemudian Nabi bersabda, "Dua telapak kakiku menaiki pundakmu wahai Abdul Qadir, maka kelak telapak kakimu yang akan menaiki pundak semua wali-wali Allah." Ada sebuah kisah yang pernah terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau didatangi oleh pemuka-pemuka kota Baghdad, untuk diajak bersama dalam satu majelis ibadah malam secara beramai-ramai. Beliau menolak, tetapi pemuka-pemuka tersebut berkeras mengajak beliau hadir, agar mereka mendapatkan keberkahan dari beliau. Akhirnya dengan hati yang berat, Syekh Abdul Qadir setuju untuk hadir. Pada malam yang ditentukan, di satu tempat yang terbuka, beratus-ratus orang hadir dengan melakukan ibadah masing-masing. Ada yang menjalankan sholat, ada yang mengamalkan wirid, ada yang membaca Quran, ada yang bermudzakaroh, ada yang bertafakur, dan lain sebagainya. Syekh Abdul Qadir duduk di satu sudut, dan hanya memperhatikan gelagat orang-orang yang beribadah itu. Di pertengahan malam, pihak penyelenggara mendatangi Syekh Abdul Qadir, dan memintanya untuk memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Beliau mencoba mengelak, namun mereka tetap bersikukuh, sebab mereka mengharapkan keberkahan dari beliau. Akhirnya dengan hati yang sungguh berat, Syekh Abdul Qadir pun setuju. Ceramah yang disampaikan Syekh Abdul Qadir ringkas dan pendek saja. "Wahai tuan-tuan dan para hadirin sekalian, Tuhan Anda semua berada di bawah tapak kaki saya." Mendengar ucapan beliau, seketika orang-orang di majelis itu terkejut, dan menjadi gempar. Para hadirin terasa terhina dan tidak puas hati. Bagaimanakah seorang syekh yang dihormati banyak orang, dan terkenal dengan ilmu serta kewaraannya bisa-bisanya berkata begitu terhadap Tuhan mereka? Ini sudah seperti menghina Tuhan. Mereka tidak sanggup, ketika Tuhan mereka dihina sampai seperti itu. Mereka kemudian sepakat hendak melaporkan perkara itu kepada pemerintah. Apabila pemerintah sampai mengetahuinya, maka akan diutusnya sang hakim untuk mengadili Syekh Abdul Qadir. Dan jika dia dapati bersalah, maka beliau bisa saja dihukum pancung. Singkat cerita, pada hari pengadilan yang disaksikan di halayak ramai, Syekh Abdul Qadir dibawa untuk menjawab tuduhan. "Benarkah Tuan Syekh pernah berkata di halayak ramai, bahwa Tuhan mereka ada di bawah tapak kaki Tuan Syekh?" tanya sang hakim kepada Syekh. Dengan tenang, Syekh Abdul Qadir menjawabnya, "Benar, saya memang berkata demikian." Kadhi bertanya lagi, "Apakah sebab Tuan Syekh berkata begitu?" Maka dijawablah Syekh Abdul Qadir, "Jika Tuan Hakim mau tahu, silakan lihat tapak kaki saya." Maka sang hakim pun mengarahkan pegawainya mengangkat kaki Syekh Abdul Qadir, untuk melihat apa yang ada di tapak kakinya. Ternyata, di sana ada uang 1 dinar yang melekat di tapak kakinya. Si hakim tahu, bahwa Syekh Abdul Qadir adalah seorang yang kasyaf. Maka fahamlah si hakim, bahwa saat itu Syekh Abdul Qadir ingin mengajar mereka. Bahwasanya semua orang yang beribadah pada malam itu, sebenarnya mereka tidak beribadah karena Tuhan. Jadi,
Tuhan tidak ada dalam ibadah mereka. Hakikatnya, mereka tetap bertuhankan dunia, yang uang 1 dinar itu menjadi perlambang dan simbolnya. Abu Ridho, dia adalah hodam atau pelayan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Abu Ridho pernah meriwayatkan, suatu hari ketika berceramah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berhenti di sebuah kalimat, lalu beliau berkata, "Aku tidak akan melanjutkan, kecuali jika kalian memberikan 100 keping emas saat ini juga." Mendengar permintaan sang syekh, orang-orang pun bergegas mengumpulkan uang 100 dinar, dan meletakkannya di tanganku, lalu mereka terpaku, terdiam kebingungan. Mereka masih menatap syekh dengan takjub. Telah kubawa uang itu kepada syekh, tetapi beliau mengembalikannya, dan berkata, "Wahai Abu Ridho, pergilah ke pemakaman Asyuniziyah, sebuah pemakaman yang ada di Baghdad, Irak. Di sana, engkau akan bertemu dengan seorang tua yang meniup suling di kuburan. Berikan uang emas ini kepadanya, dan ajaklah dia untuk menemui aku." Mendapat perintah tersebut, aku pun bergegas pergi ke pemakaman itu. Dan benar saja, kulihat seorang lelaki tua sedang meniup suling dan bernyanyi di kuburan. Ku ucapkan salam, dan kuserahkan kantong berisi emas itu kepadanya. Dia pun terperanjat, terkejut, berteriak panjang, lalu hingga tak sadarkan diri. Ketika sadar, aku mengantarnya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang memintanya untuk naik ke atas mimbar. Orang tua itu pun menaiki anak tangga mimbar, sambil menenteng suling-suling di bahunya. Syekh Abdul Qadir lalu berkata, "Wahai sahabatku, berceritalah kepada para hadirin majelisku." Peniup seruling itu pun bercerita, bahwa di masa mudanya dia adalah pemain musik suling terkenal dan paling masyhur. Namun, ketika usianya beranjak tua, tak seorang pun lagi mau menyewa dirinya, atau mendengar lagu nyanyiannya. Karena sedih dan merasa diabaikan semua orang, dia bersumpah tidak akan pernah menyanyi lagi untuk siapapun, kecuali untuk orang mati. Dia pun kemudian datang ke pemakaman. Ketika dia duduk di sana sambil bernyanyi meniup suling, kuburan yang paling dekat dengannya terbelah. Penghuni kuburan itu mengangkat kepalanya, dan berkata, "Apakah engkau akan bernyanyi untuk orang yang mati sepanjang umurmu? Bernyanyilah untuk yang maha hidup sekali saja, bernyanyilah untuk Allah, niscaya dia memberimu jauh lebih banyak, daripada apa yang kamu terima selama ini, bahkan lebih banyak dari apa yang engkau harapkan." Orang tua itu takut, karena ada mayat bisa berbicara di kuburan, dan dia pun jatuh pingsan tak sadarkan diri. Ketika sadar, dia pun mulai bernyanyi, "Wahai Tuhanku, kelak ketika aku bertemu denganmu, tak kumiliki bekal sedikit juga, kecuali permohonan dan harapan akan rahmat-Mu. Semua harapanku terhimpun pada kehadiran-Mu, rugilah daku bila harapanku hampa. Jika orang baik yang diperkenankan memohon di pintu-Mu, kepada siapakah para pendosa mengetuk pintu permohonan? Wahai duhai Tuhanku, jika di hari kiamat aku menghadap-Mu dengan rasa malu, mungkinkah engkau tak berkenan menyelamatkan daku dari api neraka?" Abu Ridho lalu melanjutkan cerita orang itu. Di ujung bait lagunya, "Inilah aku datang membawa uang 100 dinar dari majikanku, sebagai imbalan atas nyanyiannya untuk Tuhannya." Karena takjub, dia pun tak sadarkan diri. Sambil menangis, pemain musik peniup suling itu pun bertaubat, dan dia banting suling-sulingnya ke tanah hingga patah. Syekh Abdul Qadir kemudian berkata, "Jika seperti ini pahala Allah bagi keikhlasan seseorang, yang menjalani hidupnya dengan permainan, lantas, bagaimanakah pahala bagi hamba Allah yang jujur dan soleh selama hidupnya? Pertahankan ketulusan dalam hatimu, karena tanpa keikhlasan, engkau tidak akan bertambah dekat dengan Tuhanmu, walau sedikit pun." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat pada hari Sabtu tanggal 8 Rabiul Tsani, pada tahun 562 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1166 Masehi. Makam beliau yang dirahmati, yang terletak di Madrasah Bab Ad-Darajah di Baghdad, telah menjadi tempat ziarah penting bagi kaum muslimin, dan khususnya kaum sufi. Ketika beliau sakit, putra beliau, Abdul Aziz melihatnya meringis menahan sakit yang luar biasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bergulingan di atas tempat tidur, dan berkata, "Jangan cemaskan aku telah tengah berubah terus-menerus dalam pengetahuan Allah,
kata beliau kepada putranya. Ketika putra beliau, Abdul Jabbar, menanyakan bagian mana tubuhnya yang terasa sakit, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, "Semuanya sakit, kecuali hatiku. Tak ada sakit sedikit pun pada bagian ini, karena ia selalu bersama Allah." Putra beliau yang lain, Abdul Wahab, berkata kepada beliau, "Berilah aku nasihat terakhir yang dapat kuamalkan setelah ayah wafat." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lalu menjawab, "Takutlah hanya kepada Allah, berharaplah kepada Allah, dan sampaikan segala kebutuhanmu kepadanya. Jangan berharap atau menghendaki sesuatu pun dari selain Allah. Bertawakallah hanya kepada Allah, bersatulah dengannya, bersatulah dengannya." Sebelum wafat, beliau memandangi sekeliling, dan berkata kepada orang-orang yang hadir, "Mereka yang tak pernah kalian lihat telah datang kepadaku. Berikanlah ruang, dan bersikap santunlah kepada mereka. Aku adalah isi tanpa kulit. Kalian melihatku bersama kalian, padahal aku bersama yang lain. Sekarang, tinggalkan aku sendiri." Kemudian beliau berkata lagi, "Wahai malaikat maut, aku tak takut kepadamu atau apapun selain Allah, yang telah menemaniku dan bersikap baik kepadaku." Pada detik-detik terakhir, beliau mengangkat tangannya, dan seraya berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Segala puji bagi Allah, yang Maha Suci, lagi yang Maha Hidup. Segala puji baginya, yang Maha Kuasa, yang mengalahkan hambanya dengan kematian." Setelah menyeru, "Allah, Allah, Allah," ruh beliau pun pergi meninggalkan jasadnya. Demikianlah pembahasan dari kami, tentang manakib serta kisah karomah dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.